Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran membaca yang terdiri dari 3 orang. Saya sendiri Cahaya Nur Hidayah, ada Hamidah, dan Ulfiah Nisa Sukma Kalbiah. Langsung saja masuk ke dalam materi pembelajaran. Yang pertama ada tahap pembelajaran membaca. Yang pertama ada membaca permulaan. Pada tahap membaca permulaan, siswa mulai diperkenalkan dengan berbagai simbol huruf, mulai dari simbol huruf A sampai dengan huruf Z. Caranya bergantung pada teknik pendekatan yang digunakan oleh guru, yaitu dapat dimulai dari pengolahan kata, sebagian untuk keseluruhan atau keseluruhan, kemudian dicerai-berai menjadi bagian-bagian huruf yang terkecil. Dan tahap yang kedua ada membaca pemahaman. Nah, Samsu dan Usmiatun pada tahun 2006 halaman 219 sampai 220 menjelaskan bahwa membaca komprehensif atau membaca pemahaman adalah membaca yang ditujukan untuk memahami bacaan sesuai kebutuhan dan harapan penulisnya. Membaca pemahaman ada beberapa jenis pemahaman yang dapat diperoleh oleh pembaca, yakni yang pertama ada pemahaman literal, kemudian pemahaman tingkat tinggi, dan pemahaman kreatif. Selanjutnya ada strategi membaca. Yang pertama, membaca memindai. Membaca memindai adalah membaca dengan cepat sesuatu bahan bacaan untuk mendapatkan kesan awal atau menemukan yang kita cari yang mungkin terdapat di dalamnya. Sebagian pakar menamakan kegiatan membaca, demikian istilahnya, yaitu membaca skimming. Menurut Mikuleki tahun 1990 halaman 138. Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat mengatakan bahwa terdapat dua jenis membaca memindai, yaitu scanning dan skimming. Kedua jenis kegiatan membaca ini sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, di samping kita perlu berlatih agar menguasai kedua jenis keterampilan tersebut, para murid pun perlu kita latih agar dapat memanfaatkan kedua jenis keterampilan tersebut. Yang pertama ada scanning. Menurut Mikuleki, scanning adalah keterampilan membaca yang bertujuan menemukan informasi khusus dan sangat cepat. Dengan demikian, dalam kegiatan membaca ini, kita tidak perlu membaca secara teliti keseluruhan bahan bacaan yang kita baca, guna menemukan informasi yang khusus yang kita butuhkan. Yang kita perlukan adalah kemampuan mata kita dalam menjangkau kelompok kata sebanyak-banyaknya secara sekaligus dan kemampuan yang berpindah-pindah dari satu jangkauan pandangan ke jangkauan lain, dengan cepat sampai menemukan informasi khusus yang kita cari. Keterampilan membaca ini hanya dapat diperoleh dengan melakukan latihan. Kita harus terus berlatih, memperluas jangkauan pandangan mata kita terhadap kelompok kata dan berpindah dengan cepat. Misalnya, dengan berlatih menemukan suatu kata dalam kamus, menemukan informasi mengenai harga emas dalam sebuah koran. Dalam melakukan scanning, kita hanya perlu menangkap kata kunci yang menandai informasi yang kita cari. Misalnya, kita ingin menemukan berita mengenai masalah pendidikan dalam surat kabar. Kita tinggal memindai judul berita pada halaman-halaman surat kabar tersebut dengan berbekal kata kunci pendidikan. Yang kedua ada skimming. Menurut Fry dalam Mikuleki tahun 1900 halaman 138, skimming memiliki kesamaan dengan scanning, yaitu memerlukan kecepatan membaca yang tinggi. Namun, skimming memiliki perbedaan dengan scanning dalam hal berikut. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, scanning merupakan jenis membaca cepat yang bertujuan menemukan informasi khusus dalam suatu teks. Berbeda dengan itu, skimming menuntut pembaca memiliki kemampuan untuk memproses teks dengan cepat guna memperoleh gambaran umum mengenai teks tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui skimming, pembaca dapat mengambil keputusan apakah akan terus membaca atau cukup membaca bagian tertentu saja sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Selain itu, skimming juga bermanfaat sebagai review terhadap teks yang sudah dibaca sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa skimming menuntut pembaca sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan mengenai organisasi teks, pengetahuan leksikal, terutama kata yang menyatakan suatu petunjuk, dan kemampuan menemukan ide pokok dari suatu bacaan. Dengan demikian, pembaca diharapkan memiliki kemampuan membaca dengan sangat cepat, dengan berbekal kemampuan jangkauan mata yang luas, dan beralih dengan cepat dari bagian demi bagian teks yang penting dibaca. Selanjutnya ada membaca pemahaman.
Menurut Tarigan, tahun 1993, jenis kegiatan membaca pemahaman ini disebut dengan istilah membaca teliti. Namun, kita tidak menggunakan istilah tersebut mengingat ada kesan bahwa membaca teliti selalu dilakukan dengan lambat. Padahal, dalam membaca pemahaman, kecepatan membaca yang kita gunakan mungkin bervariasi, tergantung pada bahan bacaan yang kita baca. Konsep membaca pemahaman tidak sama persis dengan cakupan konsep membaca dalam hati yang dikemukakan oleh Tarigan. Di antaranya ada prabaca atau previewing. Kegiatan prabaca akan menggunakan pemahaman awal kepada kita mengenai bahan bacaan yang dihadapi. Selain itu, menurut Mikuleki, kegiatan prabaca dapat mengaktifkan pengetahuan yang telah kita miliki sebelumnya berkenaan dengan bahan bacaan yang kita akan baca. Kegiatan prabaca yang perlu kita lakukan adalah ketika membaca sebuah buku. Yang pertama, membaca halaman buku dan halaman copyright. Temukan nama pengarang buku dan tahun terbitnya. Kemudian baca daftar isi, amati organisasi buku meliputi bab dan subbabnya. Lakukan skimming terhadap bagian bab pendahuluan dan perhatikan halaman pertama pada setiap bab. Lakukan skimming terhadap bab terakhir karena biasanya bab terakhir merupakan kesimpulan atau rangkuman dari isi buku. Selanjutnya, perhatikan pula bagian akhir buku, apakah terdapat indeks, glosarium, daftar pustaka, dan hal lain yang membantu pemahaman isi buku. Selanjutnya, ada pendugaan atau predicting. Setelah selesai melakukan prabaca, sebaiknya kita menduga isi bacaan yang akan kita baca. Misalnya, ketika membaca judul buku Sejarah Pendidikan Indonesia, kita menduga-duga bahwa buku tersebut memuat informasi mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia sejak merdeka dari penjajahan, bahkan mungkin juga sebelum penjajahan, sampai tahun terbit buku tersebut. Ketika melakukan dugaan, kita berupaya mendapatkan informasi yang pertama, yaitu jenis bahan bacaan yang kita baca, apakah berupa laporan atau artikel, cerita, dan iklan. Yang kedua, apa yang sudah kita ketahui dan apa yang belum mengenai isi bacaan. Dan yang ketiga, seberapa teliti kita harus membaca suatu bahan bacaan. Apakah kita perlu mengingat bagian tertentu dari bahan bacaan? Bagian mana sajakah yang perlu melakukan scanning untuk mendapatkan informasi tertentu? Apakah kita hanya perlu membaca untuk tujuan bersenang-senang saja tanpa perlu mengingat sesuatu dari bacaan tersebut? Teknik membaca memiliki beberapa jenis. Yang pertama, membaca survei. Kegiatan membaca ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum, isi, dan ruang lingkup bahan bacaan. Membaca survei merupakan kegiatan membaca, misalnya melihat judul, pengarang, daftar isi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu membaca sekilas. Kegiatan membaca yang menyebabkan mata kita bergerak cepat, melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara tepat atau skimming. Skimming bertujuan untuk mengetahui topik bacaan, mengetahui pendapat orang, mendapat bagian penting tanpa membaca seluruhnya, dan menyegarkan apa yang pernah dibaca. Selanjutnya, membaca dangkal. Kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal dari bahan bacaan yang kita baca. Bahan bacaannya merupakan bahan bacaan yang ringan karena tujuannya untuk mencari kesenangan. Selanjutnya ada membaca nyaring. Membaca nyaring adalah proses melisankan sebuah tulisan dengan memperhatikan suara, intonasi, dan tekanan secara tepat yang diikuti oleh pemahaman makna bacaan oleh pembaca. Yang kelima yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati pada dasarnya adalah membaca dengan mempergunakan ingatan visual, melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan utama membaca dalam hati adalah untuk memperoleh informasi. Selanjutnya yaitu membaca kritis. Kegiatan membaca yang dilaksanakan secara bijaksana, penuh tegang rasa, evaluatif, serta analitis dan bukan mencari kesalahan penulis. Selanjutnya yaitu membaca teliti. Membaca teliti diawali dengan survei yang cepat untuk melihat organisasi bacaan dan melihat hubungan paragraf dengan seluruh bacaan. Yang terakhir yaitu membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang tujuan utamanya untuk memahami bacaan secara cepat dan tepat. Selanjutnya ada proses membaca yang baik. Nah, berikut adalah cara-cara proses pembaca yang baik. Yang pertama meliputi bertanya. Bertanyalah tentang hal-hal yang kurang dipahami dalam bacaan. Jika ada kata sulit, jika maksud bacaan tidak mudah untuk dipahami, tanyakan kepada orang yang lebih ahli atau kalau perlu tanyakan kepada penulisnya. Dengan begitu akan semakin memahami bacaan yang dibaca. Selanjutnya lanjutkan. Ketika membaca, usahakan untuk tidak mengulangi kalimat yang baru saja dibaca. Itu akan mengurangi kecepatan membaca. Untuk mengantisipasi hal ini, kita harus berkonsentrasi pada bacaan. Yang ketiga yaitu pilih.
Pilihlah buku yang akan dibaca dengan bijak. Lihatlah judul buku, tulisan di sampul belakang, daftar isi, kalimat pembuka, dan baca sekilas isinya. Ini perlu dilakukan supaya tidak menyesal membeli atau meminjam buku itu dari perpustakaan. Itu sangat menguras waktu dan biaya. Yang keempat yaitu diskusikan. Diskusikanlah buku yang akan dibaca dengan teman-teman yang juga sedang membaca buku tersebut. Dengan begitu, kita bisa saling bertukar pemahaman antar teman sehingga meningkatkan pemahaman bacaan. Yang kelima yaitu cari. Carilah tempat yang paling nyaman untuk kegiatan membaca. Hindari gangguan dari teman atau orang-orang di sekitar Anda. Tidak masalah bila nyaman membaca di tempat yang aneh, sekalipun seperti di dalam lemari. Memilih tempat yang nyaman dapat memudahkan dan memahami suatu bacaan. Yang keenam yaitu simpulkan. Simpulkanlah apapun yang baru kita dapat setelah membaca satu bab buku. Bila perlu, kita bisa menyimpulkannya setelah membaca satu subbab. Ini bertujuan untuk menguji pemahaman dan memastikan bahwa kita mendapatkan sesuatu setelah membaca. Yang ketujuh yaitu jangan terlalu cepat. Hindari membaca dengan cepat seperti yang dilakukan saat mengikuti lomba membaca singkat SD. Hanya membunyikan bacaan dengan cepat tidak akan membuat kita memahami bacaan tersebut. Kata-kata yang dibaca hanya melayang-layang di pikiran tanpa ditangkap satupun. Jika ingin cepat, bacalah kesimpulan dari bacaan tersebut. Caranya adalah dengan melihat kalimat yang diawali dengan kata seperti dengan demikian, saya ingin menyarankan bahwa, atau kesimpulannya. Dengan begitu, kita akan memahami intisari dari bacaan tersebut. Cari topik yang menurutnya paling menarik atau berguna di daftar isi. Dengan begitu, kita tidak perlu membaca keseluruhan isi buku. Yang kedelapan yaitu terpaku pada beberapa kata. Bacalah dengan berpaku pada beberapa kata. Sebaiknya hindari bacaan dengan berpaku pada satu kata, apalagi dengan berpaku pada ejaan. Dengan begitu, kecepatan membaca akan meningkat. Yang kesembilan yaitu catat. Catatlah pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan. Ini sangat membantu untuk memahami bacaan, apalagi kita mencatatnya sesaat setelah membaca buku itu dengan tidak membuka buku itu lagi. Catat pula apapun yang kita dapat dari buku itu.